Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program yang akan membahas masalah topik-topik kekinian dan juga hal-hal di zaman now pastinya. Bersama saya Dewi, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah isu global yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Nah, apalagi kalau bukan masalah COVID-19 atau yang biasa kita kenal mengenai dengan virus corona. Nah, kali ini kita akan membahas lebih tuntas, lebih dalam mengenai bagaimana dampak dari virus corona ini terhadap berbagai sektor, terutama masalah bidang ekonomi dan juga bisnis di Indonesia. Nah, sebelum masuk langsung ke perbincangannya, saat ini saya sedang berada di Quest Hotel Darmo di Jalan Ronggolawe, Surabaya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Ini di sebelah paling ujung ya, ada Bapak Emnukan. Ya, Bapak selaku Ketua dari Rencar Indonesia ya Bapak ya. Iya, bagian koordinator Jawa Timur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sampai hari ini baik. Iya, bisa dipakai mic-nya dulu Bapak? Iya. Alhamdulillah sampai hari ini baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini ada Bapak Daniel, betul ya Bapak ya, dari Humas Perhimpunan Ojek Online Indonesia, betul? Dari Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia Jawa Timur. Oke, Kak, wilayah Jawa Timur ya Bapak ya. Driver Online meliputi R2 sama R4. Betul, baik. Nah, ini juga ada Bapak Wibowo selaku advokat publik yang nanti juga kita akan membahas juga mengenai bagaimana sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai COVID-19 ini, begitu ya Bapak ya. Langsung saja kita mulai perbincangannya ya Bapak ya. Mungkin bisa mulai dari Pak Nukan dulu. Nah, kita akan menanyakan ini mengenai bagaimana sih dampaknya COVID-19 seperti yang kita ketahui ya Bapak. Untuk di Indonesia sendiri sekarang memang sudah semakin merebak untuk yang namanya virus corona itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Nucan ini ya Pak ya, bagaimana sih dampaknya terhadap usaha Rencar atau persewaan mobil itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Saya mewakili seluruh kawan-kawan Jawa Timur. Iya. Dampak daripada COVID Corona ini terhadap bisnis kami di rental terutama sangat-sangat berdampak. Iya. Yang paling berdampak adalah program yang mana pemerintah melarang kami untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Betul. Itu sangat-sangat memukul kami. Nah, saat ini kita ini seluruhnya pengusaha. Iya, betul. Cuman karena program dari pemerintah ini akhirnya kita menjadi pengangguran. Iya. Karena mobil satu tidak jalan, order semuanya cancel. Seluruh order kami di seluruh Indonesia itu tercancel. Oh, begitu. Jadi tidak ada aktivitas apapun. Berarti benar-benar tidak ada aktivitas persewaan mobil atau order persewaan mobil selama Betul. virus corona ini ya Bapak Betul. ya. Jadi sangat signifikan dampaknya Sangat signifikan ya, Pak, dan sangat kami rasakan sulit sekali saat ini. ya. Ini kira-kira sudah berjalan berapa lama begitu Bapak untuk Sampai hari ini sudah 13 hari. Sudah 13 hari berarti ya. Berarti ini dimulai memang benar-benar semenjak Indonesia darurat corona begitu ya Bapak ya. Betul. Semenjak ada darurat corona, terus negara membatasi kegiatan di luar, Betul. akhirnya memukul kami yang di dunia persewaan mobil. Oh begitu. Nah, ini masih mengenai mobil ya. Ini kita langsung aja selanjutnya ini kita tanya juga masih mengenai driver, masih mengenai mobil juga. Ini kita tanya juga nih kepada Pak Daniel. Nah, ini Pak Daniel, untuk kalau kita tahu sekarang untuk driver-driver online, entah itu ojek online atau itu mungkin driver yang bagian mobil seperti itu ya Bapak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan juga apakah itu juga berdampak terhadap driver-driver online itu Bapak? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili teman-teman driver online yang di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Salam satu aspal. Jadi, Jawabnya bagaimana itu Pak? Salam satu?
Salam satu aspal. Salam satu Iya, aspal, karena iya. kita tiap hari kan di aspal kan di Iya jalanan. betul, iya luar Jadi biasa. sama seperti kata Mas Nukan, teman-teman driver online juga yang R2 maupun R4 kena dampaknya juga. Bahkan nggak cuma 14 hari, udah 3 minggu ini sejak 3 minggu. pemberlakuan untuk khususnya untuk ini siswa diliburkan. Iya betul. Nah, khususnya teman-teman ojek online kan dapat penumpang kebanyakan dari para siswa yang berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Betul. Ini kena dampaknya juga gitu loh. Jadi nggak cuma 14 hari tapi udah 3 minggu ini. Seperti Betul itu. gitu ya Pak ya. Dan memang dampaknya luar biasa. Yang awalnya teman-teman yang untuk R4 tuh bisa membawa uang pulang ke rumah bersih satu harinya bisa antara 200 sampai 300 bersih. Sekarang cuman 100 sampai 200 itu yang R4. Untuk yang R2 yang awalnya bisa sampai 100 sampai 150 ribu rupiah per hari. Sekarang mereka cuma bisa membawa uang pulang bersih antara 50.000 sampai 100.000 per hari. gitu, Bahkan ada yang cuma dapat 20.000 per hari. Kalau single nggak apa-apa, tapi kalau udah berkeluarga dan punya anak di rumah kan Betul. ini harus kita pikirkan bersama. Jadi gitu loh. problem juga akhirnya. Jadi problem ya, Pak, ya? juga karena menyangkut masalah keluarga dan urusan perut. Gitu loh. Betul sekali. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang itu yang untuk penumpang ya. Ya, untuk Tapi yang untuk yang penumpang. makanan ini Nah, itu dia, kebalikannya Pak. mengalami peningkatan. Betul. Karena banyak yang order dari para pelanggan, mereka nggak mau keluar, akhirnya mereka order makanan. Teman-teman ojek online yang mengalami peningkatan. Tapi yang untuk R4 ya nggak ada peningkatan karena mereka rata-rata kan dari penumpang gitu loh. Oh, gitu. Bahkan untuk yang tempat-tempat keramaian biasanya yang diandalkan seperti di mall atau di tempat hiburan itu sekarang mengalami penurunan yang signifikan sampai 50%. Betul. Seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan untuk kedepannya apakah harus seperti ini terus atau ada stimulan yang positif dari pihak pemerintah. Betul. Seperti itu. Karena takutnya nanti akan ada gejolak ke depannya kalau seperti ini terus kondisinya. Ya betul, apalagi sekarang kan memang sudah diberitahukan bahwa sebenarnya ini belum mencapai puncak dari virus corona itu sendiri begitu Bahkan ya sampai Pak ya. lebaran katanya statusnya. Betul kan. sekali gitu kan ya. Ini sepertinya perjalanan untuk Indonesia masih sangat panjang seperti itu ya Pak ya, Betul, untuk perjuangan para pengusaha ini di sektor industri perekonomian ini ya Bapak ya. Nah, tadi berbicara masalah pemerintah begitu ya Bapak ya. Memang diharapkan untuk pemerintah itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang setidaknya membantu meringankan begitu ya. Nah, mungkin kita bisa tanya ke Pak Wowo ini ya Pak ya. Ya, Mbak. Sekiranya sudah ada kebijakan apa aja sih Pak dari pemerintah untuk membantu meringankan para pelaku usaha ini Pak? Ya, memang kita bicara hukum itu harus ada kepastian. Betul sekali. Hukum itu adalah menyesuaikan dengan kalau kita bicara Reksstat tertulis dong. Iya, Meskipun harus. presiden itu menyatakan bahwa ini yang saya sampaikan ada tadi disampaikan oleh Pak Daniel ini. Iya, betul. Bagaimana bisa? Kan Iya. ini semua ini kan kami ini kredit ya. Nah ini kan harus ditangguhkan 1 tahun, tapi ini di OJK sudah mengatakan demikian. Tapi harusnya dibentuklah suatu penpres. Penpres sudah ada nih, namun belum disosialisasikan. Betul. Disosialisasikan dimasukkan satu lembaran negara, Betul. yaitu ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara masalah tentang corona, kita mesti ingat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Betul. Ada persoalan, ada bukan lockdown ini. Kalau kita bicara pasal 10, pasal 15, pasal 14, pasal 5 dan seterusnya, berarti pemerintah itu memberikan sesuatu kalau kita bicara intensif dong, Iya. ya toh? Iya, betul. Kalau nggak betul. berikan intensif, Intensif dan insentif, Pak. Insentif Dua ya. ya? Dua, Harusnya intensif dan insentif. Nggak cuma tanya intensif. senang insentif Iya, ya. Kalau soalnya- intensif ini terus terang aja. Intensif kan terus menerus, Pak. Kalau insentif cuma Terus-menerus. sekali. Sekali, tapi ya Betul, lepas dari apa ada bantuannya dua gitu. tadi, insentif dan insentif ya. Insentif, Terus ya. kemudian ini penting dikarenakan di dalam ketika ada suatu karantina tadi saya sebutkan betul. belum ada karantina maupun tentang kesehatan. Ketika ada satu ngajuan seperti ini, ada suatu penutupan, Iya, tentunya betul. kalau ada warung, ada kafe, ada semua hiburan atau semua pertokoan ini kan sudah tertutup ini. Betul, Nah, iya. kena ketutupan ini maka persoalan ekonomi semakin lama semakin buruk. Nah, Betul. untuk keburukan ini Presiden sudah memberikan suatu kebijaksanaan nanti bagaimana sehingga meskipun kita itu punya uang, tetapi kalau tidak ada barang, otomatis ya
uang nggak ada artinya. Jadi Betul. ada uang, ada barang, ada makanan, ada sembako dan sebagainya. Ini penting sekali. Apakah ada satu kesiapan? Karena apapun bentuknya, ini tanggung jawab pemerintah. Ketika pemerintah memberikan, ini kelihatannya ada sesuatu yang saya dengar ada perpu ini. Kelihatannya panik juga, ada perpu, ada peraturan pemerintah, memang sesuai dengan pasal 10 ketika ada sesuatu yang pasti harus ada peraturan pemerintah. Kemudian di samping itu adanya nanti Kepres juga. Nah, kemudian di samping itu ada maklumat. Maklumat ini ada aturannya, ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, ada tentang Kepres juga, ya tahun 2000, ada tentang masalah hubungannya yaitu Perkap nomor 13 kan nggak salah tahun 2020 ada maklumat. Jadi semua maklumat ini orang kumpul-kumpul nggak bisa. Betul. Nah, kita ini bukan kumpul-kumpul tapi memberikan sesuatu yang berhubungan masyarakat ini loh. Sekarang dalam kondisi seperti ini bagaimana pemerintah negara? Nah, ini baru ada satu yang berhubungan dengan kewilayahan. Kalau kewilayahan, kalau ini semakin demikian, semakin memburuk, berarti apa? Berarti negara harus memberikan ketika ada pasal konstitusi, pasal 34 nih, pasal 28. Negara memberikan pekerjaan, perlindungan hukum dan sebagainya. Pasal 34, ketika ada sesuatu sebelah saya ini, Mas, ini sama khususnya Mas Daniel ini. Iya. Ini kan pemerintah kena semua ini adalah lowongan pekerjaan. Berarti apa? Betul. Pasal 34 adalah pemerintah memberikan pekerjaan ketika orang-orang yang terlantar, saya nggak bicara para miskin, ini terlantar semua sekarang. Iya, karena semuanya jadi pengangguran begitu Pengangguran seperti lagi. Pak Nucan Jadi bilang ini tadi. Negara memberikan suatu kucuran. Iya. Jadi segala bentuk apapun. Nah, contohnya kalau dulu saya ini lihat partai nih, partai Iya, kalau iya. saya nggak minta kaos kasih kaos. Sekarang semua orang itu minta aja, nggak usah molok-molok, ya toh? Iya. Ini loh, Masker. masker aja. Masker. Ini nggak ada. Kalau dulu omongannya selalu dulu lain. Sekarang pilkada, pokoknya apa itu sudah tertutup. Sekarang di hadapan pada kesulitan bagaimana nanti. Betul. Baik partai, baik DPR. Nah, oleh karena penting sekali, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Daniel ini. Kalau bisa Pak bahwa legislatif itu kalau bisa dipotong dong untuk memberikan satu rakyat legislatif Iya, betul. Jadi oh jangan dong, gaji-gajinya. kita itu ada 3, yaitu pembagian kekuasaan, ada edukatif, legislatif, edukatif. Iya. Ya semua, kena 3 ini Sama kayak semua. eksekutif juga. Eksekutif, eksekutif. Iya, ya banyak uang, betul. Ayo urunan, dipotong gajinya. Betul. Nah, kemudian judikatif, Mahkamah Agung, Pengadilan Hakim Tinggi, Hakim Agama dan sebagainya, potong. Nah, 3 dipotong, baru ini ada suatu timbal balik. Kalau itu kepentingan, makanya saya bicara. Sekarang orang bicara. Soalnya mereka nggak potong, kena dampaknya, Pak. Oh, Mereka benar. Merasakan dapat gaji dampaknya, utuh gitu begitu tiap ya. bulannya. Oto dia. Dapat Nggak ada gaji potong. utuh. Meskipun mungkin kerja dari rumah dan mungkin kerjanya tidak full seperti itu, Saya tetap utuh ya Bapak ya? Saya pernah ngomong, ketua DPR, ketua MPR ngomong gotong royong. Sekarang gotong royong enggak? Tidak saja, apakah Iya, betul. gotong royong itu bersama-sama kan? Iya. Ya uangnya 50% lah, 40% dan sebagainya dipotong untuk Betul. kepentingan kita, kasihan. Iya, Orang-orang benar-benar, ini, Bapak. mohon maaf nih Mbak Dewi nih, Iya Pak. semua pada nganggur. Iya, betul sekali. Semua pada nangis, merintih. Iya. Semua ini dampak dari corona ini seperti ini. Betul Jangan sekali. sampai nanti akan terjadi lagi. Nanti ini belum terjadi nih. Iya. Kalau sudah di lockdown, Lockdown. nah ada perpu ini, mesti Iya. perpu. Kalau kita bicara masalah undang-undang tentang masalah karantina dan kesehatan nggak ada. Yang ada adalah tentang kewilayahan. Kalau saya tahu wilayah, tapi kalau lockdown sampai lockdown ini bahaya. Maka dengan demikian bagaimana kita yang penting adalah kita menjaga sendiri. Jadi pemerintah harus nggak masalah, utang nggak masalah, utang Betul. itu bank TT lah, bank tut, bank apa pokoknya ada Iya. di apa sih nggak masalah. Yang penting adalah kita memberikan masyarakatnya untuk adil dan makmur. Betul sekali. Untuk kesejahteraan apa? Masya Tuntutan Allah. perut ini. Oh benar, apalagi Ya. seperti yang dibilang tadi Iya, Pak Daniel, nah, ini masalah kembali, perut apa, memang perut, ya, masalah perut. betul. Nah, jangan sampai masalah perut ini nanti dari kacau, ini pertarungan, pertengkaran, Betul, sudah betul. konflik antara masyarakat, antara A, B, C, D, ini. Ini yang kita jaga lah. Betul. Nggak cuma betul. masalah perut, Pak, tapi masalah leasing juga nantinya. Iya. Teman-teman yang mempunyai cicilan juga ini saat Oh ini sudah ada, Nah, ini cicilan. ini. Tapi ada penpres Iya, tadi, betul, ada betul. penpres OJK bahwa 1 tahun. Lah itu harus
masukkan dalam lembaga negara dan ini disosialisasikan apa? Betul. Sehingga nanti sama-sama kan kasihan Nah, juga. iya benar Bapak. Nah, ini sudah sangat luar biasa nih ya, masalah lockdown, masalah leasing. Nanti kita akan bahas lagi masalah leasing itu tadi, bagaimana lockdown itu seperti apa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti tetap di Surabaya Now. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan dan gemar makanan berminyak dan manis. Hati-hati, hal tersebut memicu darah menjadi kotor dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga terjadi penyebaran penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir, kami ada solusinya. Pakai selalu kalung Omkara, terbuat dari batu Gwisamunsok asli dari Korea. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, dan lain-lain dengan menggunakan Omkara karena memiliki daya magnetis alami. Dengan bentuk persegi 6, kalung Omkara sangat efektif digunakan. Akan efektif digunakan setiap hari dan merupakan perhiasan batu yang sangat bernilai. Fine Stone untuk healing relaksasi dengan total 108 butir batu Gwisamunsok pada bandul bertuliskan aksara Omkara dengan emas 24 karat. Sangat cocok pula bagi Anda yang melaksanakan japa mantra. Pakai selalu kalung Omkara, memberikan solusi untuk berbagai masalah penyumbatan dan pembekuan darah, serta darah kotor, penyebab penyakit hanya dengan menggunakan Omkara, memiliki daya magnetis alami. Kalung Omkara, pilihan untuk kesehatan keluarga Anda. Produk bersertifikat peralatan medis GMP, dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, telah memiliki penghargaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea sebagai produk kesehatan terbaik. Telepon call center Bali TV Shop sekarang juga. Perawatan kesehatan keseharian Anda dan keluarga. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Sekali lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi Oh bukan? Oh, iya, oke. lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Nah pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Baik pemirsa, kembali lagi kita di Surabaya Now. Ini tadi pembahasannya sangat seru ya, bapak-bapak ini luar biasa sekali semangatnya. Ya, ini kalau tadi kita berbicara masalah lockdown gitu ya, meskipun memang belum ada ketentuan dari pemerintah yang mengatakan bahwa sebenarnya
Indonesia di lockdown itu belum sebenarnya ya. Tapi memang ada beberapa wilayah yang sudah menetapkan katanya adalah karantina wilayah begitu ya. Nih, ada beberapa wilayah yang sudah mulai menutup diri akses untuk keluar masuk wilayah daerahnya begitu ya. Untuk kayak seperti di Surabaya ini sendiri ya Pak ya, seperti yang kita tahu ada beberapa jalan yang sudah mulai ditutup begitu ya aksesnya. Kemudian akses transportasi juga sudah mulai dibatasi bahkan juga ditutup. Nah, ini mungkin kita ingin tahu bagaimana sih, tadi sudah dijelaskan juga kebijakannya sama Pak Bowo, mungkin dari bapak-bapak para pelaku usaha ini ya, para sektor industri di Indonesia ini bagaimana sih menanggapi kebijakan pemerintah yang memang sebenarnya sudah ada begitu ya Pak ya. Mungkin dari Pak Nukan dulu nih, apakah Pak Nucan ya, apakah sudah ada merasa, oh iya benar pemerintah itu kebijakannya sudah sampai, sudah sesuai dan sudah saya rasakan dampaknya membantu meringankan atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan begitu Pak. Terima kasih. Ya. Mengenai keputusan daripada Presiden, kita Betul. udah, seluruh rakyat Indonesia sudah tahu Presiden kita sudah sangat-sangat berani mengeluarkan keputusan secara di media online atau di seluruh media yang bisa kita terima. Betul. Jadi seluruh rakyat itu sudah tahu Presiden memberikan program terutama kepada seluruh pelaku usaha, Iya. terutama kita ini di dunia rental ini yang sampai hari ini di lapangan tidak merasakan sedikit pun tentang keputusan Presiden ini. Tidak merasakan manfaat dari Tidak ada kebijakan manfaatnya itu, dari gitu ya, kebijakan Pak, ya? itu. Jadi kami merasa, jadi teman-teman seluruh Indonesia ini yang tergabung dalam Rencar Indonesia ini merasakan ini ada dualisme keputusan. Dualisme keputusan. Seperti Jadi apa Presiden itu, Bapak? bicaranya apa, OJK keputusannya seperti apa, leasing pun perjalanannya pun Oh, betul, mengikuti daripada Presiden kita. betul. Nah, sedangkan rakyat mungkin seperti saya ini, kalau dibilang saya ini rakyat awam gitu tentang aturan, kalau tidak dibaca betul-betul bahasa hukumnya kita nggak paham betul. Saya menilai, wah Presiden ini sudah membackup kami nih. Iya betul. Dengan programnya angsuran nih nggak boleh bayar, leasing nggak boleh nagih, Iya, benar. debt collector nggak boleh Selama maksimal 1 tahun boleh dipakai untuk selama menunda 1 tahun pembayaran ke begitu ya depan Pak ya. kan begitu. Ini seperti angin surga Segar, buat iya, kami. betul. Jadi tapi begitu kita berhadapan langsung di lapangan dengan para leasing, kita kesulitan di situ. Karena saya jelas membaca di keputusan OJK itu masih ada bahasa hukum yang mana memberikan kebijaksanaan ke masing-masing leasing. Oke. Nah ini kalau kebijaksanaan masing-masing leasing itu akan tumbuh banyak kebijakan di situ. Betul. Yang mana saat ini kami rasakan tidak ada sama sekali untuk membuat kita yang terdampak, betul-betul terdampak. Sampai ada satu oknum pihak leasing itu bicara, Bapak boleh nih mengajukan restrukturisasi atau penundaan angsuran kredit. kalau Bapak sudah terdampak bahasa di sini kita positif Positif sakit, corona, begitu kena ya, corona, Pak, ya? positif sakit kena corona. Nah Oh, ini begitu. aneh ini. Baik. Ini baik, aneh. baik. Kenapa saya sampaikan di sini supaya bisa didengar. Syukur-syukur kalau Presiden kami bisa mendengar ada oknum yang berbicara, kami harus sakit dulu, baru leasing akan menunda Memberikan kebijakan penundaan pembayaran menunda kredit pembayaran gitu ya. kredit kami. Padahal kami mungkin ya dengan keuangan yang ada, teman-teman pun sudah sharing ke saya, kekuatan kami ke depan sampai 1 bulan aja Iya. untuk bertahan hidup ini. Oh, jadi memang backupnya masih ada tapi hanya untuk sekitar 1 bulan seperti untuk itu. kebutuhan ya, untuk Kebutuhan. kebutuhan keluarga itu 1 bulan ke depan mungkin kami masih bertahan. Nextnya, nah ini kami Iya betul. nggak tahu ini seluruh Jawa Timur Betul. apa yang akan lakukan. Mungkin Iya, nanti akan saya tanya ke Pak Bowo, apa sih backup hukum kita ini? Betul. Karena kita ini dalam pemerintah atau dalam aturan leasing kita termasuk pengusaha. Ya. bukan Nanti akan ini kami ya, jelaskan bukan. tentang peraturan perundang-undangan. Betul, Itu bagus. betul. Betul. Siap. Jadi kami ini masuk di pengusaha yang istilahnya leasing itu bukan rental ini nggak resmi gitu. Betul, iya. Padahal kita udah punya CV, punya PT.
Kita ini resmi sebenarnya, cuman usaha rental kalau dibahas tentang fidusianya, nah ini Betul. kami kan ketabrak fidusia di situ. Jadi ini bahasa hukum sebenarnya, makanya nanti saya tanya ke beliaunya seperti apa sih rental kita ini. Padahal nih ya kalau di order kami baik dari pihak istana Republik kita ini, dari Pas Pampres, dari Presiden, dari RI itu semua memakai jasa kami. Iya, betul. Memakai jasa kami. Setiap bulan ada event di Surabaya, RI 1 nih kunjung di Surabaya. Oh, begitu. Memakai jasa kami. Jadi yang dipakai jasa dari Rental iya. Indonesia Tapi ini begitu ya, Pak, ya? ada problem saat ini tentang corona ini dan dampaknya, kita kayak dikesampingkan. Ya, betul. Ini nggak patut dimasukkan dalam dampak. Betul. Karena itu tadi ada, kalau nggak salah bahasa OJK itu ada dua bentuk usaha. Ya. Nah kami yang perorangan ini yang Iya, betul. nggak di cover Iya, betul. dari program pemerintah. Nah ini nanti kita bahas lebih dalam dengan Pak Bowo. Syukur-syukur bisa mewakili suara kami seluruh Indonesia tersampaikan ke pemerintah. Baik, iya ya, amin. Jadi untuk Amin. Pak Nucan sendiri belum merasakan manfaat dari kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah seperti itu Sama ya? sekali belum. Sampai sekarang Sama belum sekali ya. belum. Nah, kalau misalnya dari Pak Daniel sendiri ini, apakah sudah, siapa tahu ya, ada yang sudah, oh saya sudah merasakan gitu, atau masih sama juga seperti Pak Nucan yang belum merasakan kebijakan dari pemerintah itu, atau seperti apa Pak? Silakan. Jangankan merasakan, saat ini aja teman-teman tiap harinya khususnya yang ojek online Iya, ya betul. berjuang gitu loh. Kalau Pak Nucan masih beruntung masih 1 bulan ke depan masih bisa save gitu kan. Nah ini teman-teman ojek online khususnya mereka nggak 1 bulan, tiap hari mereka harus berjuang gitu loh. Betul. Yang tiap harinya mereka cuma dapat antara 20 sampai 50 ribu per harinya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, dan stimulan itu harus benar-benar segera direalisasikan. Misalnya BLT katanya ada BLT juga, itu benar-benar harus yang tepat sasaran. Jangan sampai, saya khawatir 1 bulan ke depan ini akan timbul gejolak baru, akan timbul masalah baru ke depannya. Misalnya kriminalitas meningkat. Iya, karena memang kebutuhan tadi ya Pak. Betul, ya. Jadi karena bisa memang jadi kriminalitas meningkat. stimulan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belum ada dampaknya dan belum ada manfaatnya oleh teman-teman di bawah gitu loh. Seperti ojek online dan buruh dan lain sebagainya, seperti itu. Ini yang saya khawatir, benar saya khawatir 1 bulan ke depan akan timbul masalah baru. Bukan cuma corona, tapi masalah kriminalitas akan semakin meningkat. Jadi makin ada kekacauan-kekacauan lagi seperti Betul. itu ya Bapak Yang kita harapkan sih memang tidak terjadi. Tapi kalau seperti ini terus, seperti kata Pak Nucan nanti masalah leasing, saya khawatir juga nanti akan timbul masalah baru lagi. Misalnya debt collector akan menarik kendaraannya teman-teman. Nanti akan bentrok sama teman-teman online gitu loh. Karena kita solidaritas kita kuat. Misalnya ada yang mengalami masalah seperti itu, kita akan membantu. Akan datang berduyun-duyun ke sana. Ini akan jadi masalah baru nantinya. Bisa jadi nanti ada demo besar-besaran. Nah, cuma demo itu, akan terjadi kontak fisik juga antara teman-teman dari online sama debt collector yang akan menarik. Betul. Jadi memang kalau untuk demo itu memang masih kita tahan. Akan terjadi. Bukan kemungkinan, pasti akan terjadi, tapi masih kita tahan karena kita menaati aturan dari pemerintah. Gitu loh. Jadi masih Karena menunggu begitu betul. ya Pak Saat ya. ini teman-teman yang terutama yang sudah jatuh tempo ya, jatuh tempo untuk pembayaran ke leasing mobil kami kan hampir dikatakan 80% kredit ya Pak. Oh begitu. Itu udah mulai bingung, udah mulai resah. Seperti apa ini kita harus berhadapan dengan leasing. Tagihan tetap kita ditagih, jadi janji pemerintah seperti programnya Pak Presiden tidak jalan, jadi kami di bawah ini sangat-sangat resah. Dan memang nanti yang ada nih di pemikiran kami saat ini, kita akan menyuarakan ke pemerintah. Mungkin kalau kita istilahkan malah teman-teman driver online sama teman-teman rental akan bersatu nanti ya, boleh, akan turun ke sama-sama di bidang transportasi seperti itu kami ya Pak sudah ya. berbicara banyak dengan berbagai komunitas. Insya Allah kita akan bersatu padu untuk mencari keadilan, terutama berhadapan dengan leasing, terutama teman-teman yang ada di bus pariwisata itu semua berhenti. Nah, harga bus itu kan luar biasa mahal daripada mobil kami. Betul. Jadi cicilannya berat.
Makanya akan jadi bom waktu Mbak nantinya. Bener akan jadi bom waktu ini. Karena nantinya, memang gitu. tidak hanya di masalah mungkin sektor usaha dari driver online atau juga dari rent-car gitu, tapi memang banyak sekali di luar itu selain dari Pak Nucan dan juga Pak Daniel, di luar sana masih banyak sekali yang terdampak Buruh, tukang lebih beca buruk segala bahkan macam. mungkin ya Pak Teman-teman ya. buruh juga, Betul. terus kuli segala macam itu kena dampaknya juga gitu Betul. loh. Jadi Tapi kalau kita mengacu ke ini ya, kalau kita mengacu kepada keputusan presiden, betul-betul itu dijalankan, mungkin kami yang di sini nggak akan resah, karena kita saat ini jangankan mikirkan leasing untuk bayar, kita untuk makan aja masih mikir masih bagaimana harus gitu ya, berhitung Pak, ya. ini Betul. kekuatan kita sampai berapa Berapa lama hari ke seperti depan, itu. karena memang kita di sini sekarang berhenti total, nggak ada Betul. kegiatan. Nah, Makanya ini kan sebenarnya di tangan pemerintah gitu loh. Apakah pemerintah bisa menindak tegas terhadap leasing-leasing yang tanda kutip bandel gitu loh. Dan tidak menaati dari perpresnya Pak Jokowi. betul. Itu yang betul, mungkin Iya, iya. Pak Bowo Iya. bisa membantu kami Ya, untuk mungkin. advokasi misalnya. Karena kami sendiri saat ini udah menggalang komunikasi sama teman-teman driver online seluruh Jawa Timur, khususnya yang di bawah naungan kami akan menggugat gitu loh. Betul. Kami akan menggugat leasing-leasing yang tanda kutip bandel gitu loh. Yang tidak menaati peraturan dari presiden. Karena memang sudah ada aturan tertulisnya begitu Betul, ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa digugat. Nah ini mungkin bisa ditanggapi Pak Bowo Ya. masalah Jadi keluhan-keluhan ini gini ya gitu. Pak Bowo, sebelum Ini, ke ya, Pak Nucan, silakan. kalau sebelum ke Pak Bowo ini saya hanya sedikit memberikan masukan Pak Bowo, bahwasanya di lapangan yang kami jumpai itu masing-masing leasing yang sudah kami surati secara resmi dari Rent-Car Indonesia itu mereka menyatakan masih menunggu pusat Pak. Oh, Jadi begitu. menunggu pimpinan keputusan dari pusat. Nah, sedangkan keputusan pusat ini entah sampai kapan ini kita nggak jelas Nah, ini Pak iya, Bowo. iya, ini Pak Dan Bowo mereka ya. akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mana masih menurut Simpang kami siur sangat gitu ya. sangat memberatkan, terutama Betul, sepakat. tentang ada sebuah leasing yang kita ditarik 2 juta dulu. Betul. Terus ada pembayaran Ada lagi bunga. bunganya 300.000 itu. Ada biaya admin juga. Dan itu nggak cuma 1 tahun, itu cuma berlaku 3 bulan. Ada yang seperti itu Ada juga. yang per bulan. Ada yang 3 bulan. ada yang 3 Hanya bulan, 3 bulan aja. Ada Gitu. yang per bulan. Jadi masing-masing leasing kebijakannya berbeda-beda. Nah ini. Mungkin itu Pak Bowo Iya, ya. Pak Bowo, kita mungkin. Terima sampaikan kasih. di lapangan. Iya. Terima kasih Pak Isen, terima kasih Pak Daniel. Ini kita nyampaikan ya, bukan hukum di mata Bowo ya. Oh iya Dalam betul. Surabaya TV bukan ya acara ini, tapi Iya, iya. saya ini adalah objektif apa yang disampaikan keresahan pada betul. leasing, rent car dan sebagainya. Kita bicara masalah tentang peraturan perundang-undangan nih. 12 tahun 2011. Apa peraturan tentang perutan? Pertama adalah Undang-Undang Dasar nih TAP MPR nih, baru di situ undang-undang dan perpu baru di bawahnya peraturan pemerintah Kepres dan Penpres. Kalau kita bicara Penpres sudah mengatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana pasal 5 itu kita sama dengan raja. Sabdo Pendito Ratu, jangan sampai ini nantinya nggak ada kewibawaan. Betul. Kalau sudah ada Penpres, berarti harus nantinya ditindaklanjuti ke bawah. Jangan sampai nanti membuat suatu omongan ketika saya bicara apa sih sebetulnya. Baik tertulis maupun ucapan itu tidak tertulis, tulisan. Kalau sudah presiden bicara seperti itu, berarti itu adalah undang-undang. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira presiden dan pemerintah harus menyampaikan ke bawahnya. Jangan sampai terjadi apa yang disampaikan tadi. Betul. Pak Daniel dan Pak Jen tadi. Loh, Pak, ini kemana? Ini harus pusat dan sebagainya. Alasan ini. Loh, alasan kalau kena corona lah. Kalau corona mati gimana? Itu alasan nggak tepat. Iya, Maka salah satunya harus ada class action. Class action itu mewakili aja. 10 aja nantinya untuk class action sesuai dengan Penpres tadi. Sehingga nantinya hakim pun nanti akan apa? Akan menghentikan. Minta putusan profesinya, menghentikan kalau sampai ini tidak sampai ini nantinya Penpresnya tidak akan disampaikan. Tapi saya kira tadi Pak Daniel udah ngomong ini nanti akan saya gugat nih. Nah, Gugat ke iya, siapa? betul. Ada gugatan 2. Betul. Gugatan dari negara warga negara ke negara ya, citizen law. Tapi kalau ini kelihatannya class action ini, Iya, jadi kelas kelompok bergabung dan sebagainya, Betul. tapi bisa mewakili seluruh Indonesia. Nah inilah kelihatannya ini sudah babak. Nah oleh karena itu penting sekali bahwa
khususnya Bapak Presiden memberikan supaya tidak ada kekacauan. Ketika nantinya saya ada ketakutan ini, konflik di tengah-tengah. Iya, Justru sebetulnya kita itu memberikan suatu aturan bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Nanti aturan ini tidak diakomodasi sehingga apa yang disampaikan Oisin maupun Pak Daniel ini ambigu. Ada putusan A dan B bertentangan, A, B dan C bertentangan. Seharusnya harus pasti. Jadi seharusnya juga ini yang bicara OJK ini gak main-main. Saya juga kredit di bank loh. Otomatis dia juga terlepas dari apa semua akan dihentikan dulu. Jadi 10 miliar ke bawah. Wong ini hanya utang berapa? Paling nggak sampai kalau kita bicara. Nggak ada 10 miliar kok kalau kita bicara. Nah, saya juga menangis ini. Ada ojek online ini sampai saya break ya. Alhamdulillah nanti habis ini saya kepingin beli nasi bungkus tak bagikan sama ojek-ojek. Siap. Sepakat, Pak. Makan bener ini. Betul. Bener ini apa? Mau makan gak iso apa? Mek 20, 50 saya gitu. Iya. Kaget saya loh. Waduh, saya berpikir ya insya Allah lah besok saya Wah, saya boleh, bagi-bagikan boleh. makan-makan ya. Kasihan loh. Boleh. Nggak, kasihan loh kalau itu. Iya, betul. Bayangkan untuk anak istri Nah, ya itu Bapak, Jadi seharusnya keluarganya. pemerintah itu harus memang bijak. Ini langkah yang bukan kita kalau langkah hukum lah, ada dua garis. Langkah kebijaksanaan harus diambil tepat dan cepat, jangan sampai nanti ada lockdown sehingga nanti ada persoalan-persoalan, yaitu namanya apa yang disampaikan Pak Daniel tadi, Betul. konflik Betul, antara di tengah-tengah konflik ini. Nah. Ini sebelum kena lockdown ya memang sebentar lagi lockdown atau tidak itu tergantung nanti Perpu. Kenapa? Presiden juga mengatakan tidak akan ada lockdown, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tidak ada lockdown. Cuman ya tadi pembatasan wilayah karantina maupun ini Undang-Undang Kesehatan. Betul. Demikian mungkin saya sampaikan insya Allah Bapak Presiden yang kami muliakan, Bapak Ketua DPR, MPR, apa yang disampaikan ini ada keluhan dari masyarakat supaya ditindaklanjuti, jangan sampai nanti akan terjadi konflik ini berkelanjutan sehingga sebetulnya maunya ini ada terbatas, tertutup, nanti malah semburat sehingga kena corona. Ini perlu dipikirkan. Penting ini. Maksudnya pertimbangan dari Pak Insan sama Pak Daniel ini. Iya. Kalau saya sih demikian dikarenakan ini penting sekali harus direalisasikan lah. Kalau ini sudah disampaikan lah, nggak usah lah bentuk kepres sudah keluar gitu aja, nanti sudah keluar. Lah itu sudah nanti disampaikan ke YouTube nanti sudah disampaikan pada khususnya leasing selesai. Nah, ya, daripada nanti class action. Betul. Kalau class action rame, Nah, kalau ya. rame, wah kasihan. Ya, ini mungkin kita langsung Ini sedikit Pak, saja nggak langsung cuma ya. class action tapi juga demo nantinya Pak. Ya, betul. Itu Turun yang ke maksud jalan saya. gitu loh, Kalau bersatu class action gitu. Jawa kalau Betul. ke jalan. Nah, ya Ini mungkin Pak ini Wo, kalau kami nih Pak, kami yang di rental mobil ini menemukan kesulitan Pak untuk berhadapan dengan leasing. Apakah dari Pak Bowo ada masukan buat kami atau ada apa yang harus kami lakukan untuk backup hukumnya atau seperti apa langkah-langkah kami supaya kami juga bisa ada langkah terhadap leasing-leasing yang membandel tentang kebijakan pemerintah. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bentuknya Penpres. Penpres itu adalah peraturan presiden, bukan keputusan presiden. Jadi segala sesuatu yang bertentangan ketika dia melanggar peraturan undang-undang ini macam-macam saya katakan tadi. Mulai dari undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, Perpu, kemudian peraturan pemerintah, Kepres, Penpres, Inpres dan di bawahnya peraturan kementerian. Tapi ini sudah Penpres ya, main-main loh ya. Perpres ini peraturan presiden sampai gak digunakan berarti melawan sama negara. Betul. Nah, presiden kan nama negara ya kan. Nah itulah nanti jublek ini masalah ini tentang apa yang saya sampaikan ini loh Pak Bo ngomong. Pak Bo seorang profesor, ya kan? Masa profesor asosiat profesor nggak? Iya, bohong, betul, nggak mungkin kan? Iya, betul, ya kan? betul, Pak. Itu aja dicoplek loh, ini loh Pak. Iya, Nah, mungkin nanti sampaikan aja loh, Iya. Pak Bo ngomong gini, kalau udah Perpres ada, baru nggak bisa. Sampai berarti bisa saya pidanakan. Kenapa? Melanggar peraturan, jangan gitu. Apa aturannya? Kan ada solusi. betul. Pertama, ketika gerudukan orang 3 bisa saja 170. Ya toh? Dengan kekuatan menagih, ini bisa 170. Nah, Gak main-main loh. Ada bentaan, perbuatan penyemaran, perbuatan apa lagi kalau pakai ini? Wah sudah, selesai Luar sudah. biasa. Masuk ini kalau Nah, pakai ya. 2728. Langsung direkam ya kalau ada debt Oh collector nggak yang berani, lagi ya. kok nggak berani. Iya, betul, Yakin nggak betul, berani, betul, dia tahu betul. tentang undang-undang Baik. IT ya. Betul. Tentang, Ada 11, macam-macam 28, lagi nanti, 19, betul. 2728. Menyebarnya masih banyak lagi bidangnya begitu Intinya ya, Pak, gini ya? Mbak Dewi, Iya, intinya
teman-teman saat ini sekarang udah kami himbau untuk cooling down, untuk kita tunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya bagaimana gitu loh. Soalnya benar teman-teman sekarang ini bergejolak gitu. Jangan sampai ini akan timbul masalah baru nanti di kemudian hari. Ya, Jadi itu harapannya untuk pemerintah kami begitu ya. taat peraturan pemerintah. Benar, kami taat terhadap peraturan pemerintah. Tapi jangan sampai ini berlanjut tanpa ada solusi yang benar-benar dirasakan oleh teman-teman ojek online maupun yang lain kena dampaknya ini. Ya, seperti mungkin itu. juga dari Pak Nucan mungkin ada beberapa harapan gitu dari melakukan sesuatu timbul sesuatu ini dampaknya berbahaya ini. Bukan kenapa? Karena punya paguyuban kalian. Iya betul. Ya. Perhimpunan berapa Ada anggotanya? Ribuan. Kalau Om Jin berapa itu? Saya di seluruh Indonesia ada banyak. Seluruh Indonesia. Lebih juga ya. Kalau Indonesia banyak gitu. Iya, karena yang sekarang Indonesia Di ya. Jawa Timur sendiri sampai hari ini sudah ada 63 anggota. Iya betul. Mungkin harapannya dari 63 Pak anggota. Nucan sendiri untuk pemerintah seperti itu. Mungkin harapannya ini disampaikan begitu ya. Mungkin silakan disampaikan. Harapan kami ya di rental mobil khususnya teman-teman RCI di Indonesia dan Jawa Timur kepada pemerintah ini bantulah kami untuk membackup tentang keputusan yang sudah disampaikan oleh Presiden ini. Kami diberikan kelonggaran, kelonggaran untuk pembayaran cicilan ataupun yang sudah jatuh tempo atau belum ini, berilah kami kelonggaran supaya kami juga bisa menjalankan kehidupan kami ke depan, karena sangat-sangat kami rasakan dampak dari lockdownnya per wilayah di Indonesia ini juga sangat-sangat berdampak. Kami benar-benar tidak mempunyai kegiatan saat ini. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal, ribuan order kami itu tercancel. Tidak ada kegiatan sama sekali. Ada tambahan dong. Bunga dan denda loh, nggak bisa loh dong. Nanti percuma longgar 1 tahun didenda bunga apa doa ya. Setali 3 uan ini ya. Harus lebih diperhatikan, harus lebih diperhatikan dan juga lebih detail dibahas. Sama dengan Mas Nucan juga harapan kami pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang segera dijalankan oleh masing-masing leasing. Gitu. Jangan sampai nantinya akan timbul masalah baru. Benar. Jangan, ini saya khawatir. Jangan ada denda, jangan ada bayar cicilan. Biaya admin dan sebagainya. Ada biaya admin. Kalau biaya admin katakanlah memang itu ringan buat kami mungkin masih bisa. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau bunga ini, nah ini yang memberatkan kami. Meskipun admin juga harus diberhentikan dong, itu namanya penangguhan. Tentang kalau sudah penangguhan apapun ditangguhkan. Nah admin bisa saja nanti dengan cara dia punya suatu kekuatan, kekuasaan. Admin sekian lah, satu saja. Nah untuk teman-teman di dunia rental ini kan mobilnya semua ini masuk di segmen pemerintah. Semua pemerintah ini terutama di Jawa Timur memakai mobil kami. Tapi jangan terus kami dibenturkan dengan aturan ini usaha perorangan atau usaha apalah. Terlepas dari kami perorangan atau kami badan usaha, kami terdampak semuanya. Kami terdampak dari program pemerintah ini dan kami terdampak COVID Corona. Baik, ya terima kasih untuk Pak Nucan, Pak Daniel, luar biasa sekali. Begitu banyak ternyata memang dampaknya sangat luar biasa begitu ya Bapak ya. Memang sudah disampaikan juga harapan-harapannya untuk pemerintah agar bisa lebih memberikan kebijakan. Kebijakan sudah ada tapi mungkin bisa lebih disosialisasikan agar kebijakan menjadi kebijakan yang tepat sasaran seperti itu dan ya Pak ya. Dan ditaati oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu saksikan Surabaya Now dan juga follow Instagram Surabaya TV di surabayatv.official. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Surabaya TV. Dan jangan lupa untuk segala kritik, saran yang ingin disampaikan boleh langsung dikirimkan di link di bawah ini. Dan juga kita juga berterima kasih untuk Quest Hotel yang kita sudah menyediakan tempat untuk kita pada hari ini di Quest Hotel Darmo, Jalan Ronggolawe, Surabaya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Surabaya TV.